Sebentar. Baik, langsung saja saya tampilkan, saya share filenya ya, materi untuk pertemuan hari ini yaitu bab 3 dan bab 4 ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal pertemuan bahwa materi kuliah untuk struktur data ini lalu sedapat mungkin akan dipercepat begitu ya, biar nanti waktu untuk presentasi tugas kelompok itu eh, cukup waktunya. Sudah terlihat ya? Halo, sudah terlihat? Ya Pak, sudah terlihat Pak. Oh, sebentar. Ini filenya keliru. Filenya yang ini. Filenya yang PPT. Ya, sebentar. Ya, kita mulai. Jadi bab 3 itu membahas tentang salah satu struktur data yang sering digunakan yang namanya adalah antrian atau queue ya. Jadi struktur data antrian itu adalah atau antrian itu adalah salah satu struktur data yang sifatnya itu bahwa data yang masuk duluan itu akan diproses terlebih dahulu ya. Jadi data yang masuk duluan itu juga akan diproses terlebih dahulu. Jadi mempunyai sifat FIFO ya, first in first out atau FCFS. FCFS, first come first serve. First come first serve ya. Oke. Jadi yang pertama masuk, yang pertama dilayani ya. Nah, di dalam antrian itu dikenal dengan istilah depan dan belakang dari antrian, seperti digambarkan pada gambar berikut ini ya. Nah, yang gambar A itu antrian yang belum ada apa namanya elemennya, yang belum ada eh, anggotanya ya, belum ada elemennya. Lalu yang B itu antrian yang sudah terdiri dari 3 anggota A, B, C. Lah, A ini yang masuk terlebih dahulu maka dinamakan posisi depan dari antrian ya. Sebaliknya C ini yang terakhir kali masuk di antrian, maka ini disebut bagian belakang dari antrian. Begitu ya. Nah, demikian pula yang D yang lebih banyak objeknya, eh, objeknya ada B, C, D, E. Nah, yang paling duluan masuk di antrian itu B, maka itu di bagian depan dari antrian. Demikian pula elemen E itu adalah elemen yang terakhir kali masuk di antrian itu, maka itu dinamakan bagian belakang dari antrian. Begitu ya. Oke. Nah, seperti di struktur data yang lainnya yang sudah kita pelajari, oh yang sudah kita pelajari itu baru stack ya, baru tumpukan ya. Nah, di tumpukan itu ada operasi dasar yang biasa digunakan di stack, di tumpukan. Demikian pula operasi dasar di dalam antrian itu ada beberapa operasi dasar ya yang biasa digunakan di eh, program yang terkait dengan antrian. Nah, operasi dasar itu adalah operasi yang dipakai untuk memasukkan data ke dalam antrian, yaitu insert ya, atau eh, informasi yang sejenis dengan insert, yang maknanya sama dengan insert, itu adalah NQ ya, NQ. NQ dengan insert itu sama ya. Lalu kalau insert itu adalah operasi yang dipakai atau perintah yang dipakai untuk memasukkan data ke dalam suatu antrian tertentu, maka sebaliknya ada operasi yang dipakai untuk menghapus ya, untuk menghapus ataupun untuk mengambil suatu data dari antrian, yaitu remove.
Remove, perintah yang maknanya sama dengan remove adalah DQ ya. DQ. Nah, jadi bentuknya seperti ini, insert itu bentuknya seperti ini. Jadi insert itu adalah operasi yang digunakan untuk memasukkan suatu data ke dalam suatu antrian. Sebagai contoh di sini adalah misalkan nama antriannya itu Absar, lalu data yang mau dimasukkan ke dalam antrian itu misalkan D kecil gitu ya. Maka perintahnya adalah insert nama antriannya, koma elemen ataupun item data yang mau dimasukkan ke antrian A tersebut begitu ya. Atau cukup ditulis insert nama datanya saja. Oke, jadi tanpa menyebutkan nama antriannya ya, kecuali antriannya lebih dari satu. Nah, eh, operasi yang sama dengan insert yaitu NQ ya. Jadi NQ itu adalah operasi dasar yang fungsinya sama, yang fungsinya itu sama dengan insert ya. Lalu yang kedua adalah remove. Remove itu adalah operasi untuk mengambil data dari antrian, mengambil data dari antrian yang dinyatakan dengan remove nama antriannya atau remove saja, gitu ya. Nah, operasi dasar yang maknanya sama dengan remove adalah DQ ya. Jadi DQ itu adalah maknanya sama dengan remove. Jadi operasi yang digunakan untuk mengambil ataupun mengeluarkan data dari suatu antrian gitu. Oke, nah perlu dibandingkan dengan stack ataupun dengan tumpukan kemarin Eh, Pak, mohon maaf. ya. Bapak udah ganti slide gitu ya Pak? Soalnya di share screen-nya masih di bab 3 antrian yang awal. Oh, Masih di page 1. sudah tuh, sudah kok nggak anu ya nggak jalan ininya. Iya Pak, masih yang di Word halaman 1. Oh, Word halaman 1, Word ya, di Word ya. Iya Oh, di Word. oke, 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 oke. Kalau gitu stop share dulu ya, stop share dulu kalau gitu. Bentar. Wah, saya tadi ngomongnya pertemuan nanti saya ulang ya. Mm-mm. Bentar, bentar dulu. Coba kalau ini. Nah, kalau ini sudah terlihat bab 3 antrian. Ini PPT. Sudah Pak. PPT ya, Sudah. sudah terlihat ya. Nah, PPT sudah terlihat. Jadi tadi ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi saya ulangi lagi karena baru sedikit antrian. Jadi antrian itu adalah salah satu jenis struktur data. Nah, ciri dari antrian itu apa? Ciri dari antrian itu adalah bahwa antrian itu merupakan struktur data yang sifatnya itu bahwa data yang eh, masuk duluan itu akan dilayani duluan. Jadi data yang masuk duluan juga akan dilayani duluan. Artinya data yang masuk di urutan kedua juga akan dilayani di urutan yang kedua. Seperti itu ya. Sehingga antrian itu mempunyai sifat FIFO atau FCFS. First in, first out, ataupun apa FCFS. First come, first serve. First come, first serve ya. Jadi yang pertama datang, yang pertama di servis, dilayani. Nah, di dalam antrian itu dikenal tadi istilah depan dan belakang dari antrian. Jadi seperti ini, jadi seperti misalkan yang D gambar yang paling akhir ya. Langsung saja, ini antrian D ini artinya apa? Elemen yang masuk duluan itu yang masuk pertama kali adalah B, lalu yang urutan kedua C, yang urutan ketiga D, yang terakhir atau urutan keempat dalam hal ini adalah E. Jadi B ini adalah posisi depan dari antrian, E ini adalah posisi belakang dari antrian, begitu ya.
itu adalah posisi di antrian. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam antrian itu ada beberapa operasi dasar yang biasa digunakan. Paling tidak ada dua operasi, yaitu operasi untuk memasukkan data ke dalam suatu antrian ataupun operasi ataupun perintah yang dipakai untuk mengeluarkan data dari antrian. Yang pertama yaitu operasi untuk memasukkan data ke dalam suatu antrian adalah insert, atau operasi yang maknanya sama, yang fungsinya sama adalah NQ, ya, NQ, NQ. Nah, sebaliknya operasi yang dipakai untuk mengambil data atau mengeluarkan data dari antrian itu adalah remove, ya, remove. Nah, operasi yang maknanya sama adalah DQ, gitu ya, remove atau DQ. Nah, Anda nanti perlu bandingkan, ya, nanti perlu Anda bandingkan dengan struktur data yang sudah kita bahas sebelumnya minggu kemarin, yaitu tumpukan ataupun stack, ya. Nanti Anda bandingkan bedanya apa. Nah, di sini ada beberapa aplikasi antrian yang dipakai untuk contoh, ya. Yang pertama adalah buffer ketikan pada keyboard, gitu ya. Jadi kalau Anda mengetik di laptop Anda, di keyboardnya begitu, apalagi yang ngetiknya cepat begitu kan, itu tidak serta-merta apa karakter yang Anda ketikkan itu langsung muncul di dalam di layar monitor laptop, gitu ya, di layar di layar laptop, ya. Nah, jadi kalau ngetiknya cepat itu kan ya mungkin nggak begitu kelihatan, tapi sebetulnya nggak langsung muncul di layar komputer, gitu ya. Nah, semua karakter yang diketikkan itu sebetulnya disimpan dulu di tempat penyimpanan yang namanya buffer, ya, buffer. Jadi buffer itu tempat penyimpanan sementara dari suatu data, ya. Jadi buffer itu adalah suatu memori yang dipakai untuk menyimpan secara sementara dari suatu data tertentu, ya. Nah, contohnya adalah ini, tombol yang diketik melalui keyboard, begitu ya, atau karakter-karakter yang diketikkan melalui keyboard itu akan ditampung di dalam suatu buffer, ya, dan nanti akan dilayani secara FIFO tadi, berdasarkan urutan waktu, ya, secara FIFO tadi, ya, berdasarkan urutan waktu, artinya karakter yang di tombol eh, lebih dulu, ya, atau tombol yang masuk ke buffer terlebih dahulu itu akan dilayani juga terlebih dahulu dibandingkan karakter yang masuk ke buffer itu lebih belakangan, gitu. Lalu yang kedua adalah penanganan antrian pada suatu bank, itu sudah jelas bisa Anda bayangkan, ya. Dan antrian pada suatu bank itu sampai sekarang masih terjadi, ya. Masih terjadi, khususnya misalkan di BRI ini, ya. Apalagi kalau awal bulan, gitu ya. Biasanya kan para pensiunan mengambil penanganan antrian pada suatu bank. Nah, biasanya kan dikasih nomor antrian, gitu ya. Lalu yang dipanggil itu yang antri terlebih dahulu. Lalu kalau para Gojek, begitu ya, yang menunggu antrian di suatu rumah makan misalkan, ya, mungkin di mana, mungkin di KFC misalkan, ya, atau di Ricis misalkan, ya. Mungkin KFC sekarang nggak begitu ramai barangkali, atau sudah ramai lagi. Itu kan pada antri, itu ya, antri untuk menunggu pesanan dari pesanan yang mana yang pesan itu adalah konsumennya, ya. Nah, apa namanya, Gojeknya itu kan pada membelikan di tempat penjualan makanan tersebut, apakah di KFC, apakah di Ricis, apakah di mungkin bakso lapangan tembak misalkan, ya, atau di tempat lain gitu.
Nah, sekarang kita mau melakukan implementasi antrian. Nah, yang pertama itu adalah implementasi antrian itu dengan array. Kita tahu array itu adalah barisan ya, barisan atau array ya, istilah diterjemahkan bisa diterjemahkan menjadi barisan. Nah, barisan ya. Nah, kita tahu array itu apa namanya kapasitasnya tertentu ya. Jadi kapasitasnya harus tertentu, bukannya kapasitasnya tidak terbatas. Jadi array itu kapasitasnya terbatas. Nah, jadi untuk implementasi program yang menggunakan array itu nanti antrian antrian yang didapatkan itu ya seperti array. Jadi kapasitasnya harus dibatasi ya. Nah, contoh listing program yang di sini nanti adalah program statis. Lah Anda wajib untuk merubah menjadi program yang dinamis, yang lebih komunikatif programnya ya, yang lebih menarik ya, lebih komunikatif dan dinamis gitu ya. Nah, bedanya apa dengan program yang di sini? Listing program yang di sini nanti ya, contoh di sini nanti. Nah, listing program di sini itu apa namanya data-data yang mau dimasukkan ke dalam antrian itu sudah ditulis di listing programnya, gitu ya. Dan nanti Anda harus membuat program yang mana data-data yang mau dimasukkan ke antrian itu ditulis dari keyboard oleh Anda sebagai user. Nah, sebagai user, anggap Anda itu sebagai user, gitu ya. Nah, demikian pula nanti kapasitas dari antriannya atau kapasitas dari array-nya, ukuran array ya, itu juga ditentukan oleh user dari keyboard, gitu ya. Nah, kalau program di sini nanti, contoh di sini nanti, baik ukuran array maupun data-data yang mau dimasukkan ke antrian itu sudah ditulis di listing programnya. Nah, ini gambar dari suatu antrian. Gambar dari suatu antrian. Ini atau array ya. Ya, ini kan digambarkan dengan array ya. Jadi apa? Misalkan di sini kan ada lokasi-lokasi memori ya, gitu ya. Lokasi-lokasi memori. Nah, ada beberapa variabel dan di sini masih kosong ini, belum ada datanya ya, belum ada datanya. Jadi masih kosong, belum ada datanya. Belum ada datanya. Lah, kalau belum ada datanya, maka nanti variabel yang namanya variabel depan dan variabel belakang itu nilainya sama. Kalau belum ada datanya, sama-sama nol. Jadi depan ini adalah menyatakan data paling depan, terus belakang ini menyatakan data paling belakang. Indeksnya yang ditulis indeksnya ya, bukan datanya tapi indeksnya. Oke ya. Jadi di sini variabel depan dan variabel belakang belum ada nilainya. Jadi ini baru gambaran secara umum dari array. Nah, jadi array di sini merujuk ke datanya itu merujuk ke array yang elemennya string ya, elemennya string nanti. Elemennya string jadi berupa kumpulan dari karakter. Nah, di sini variabel depan dan belakang tadi, kalau nilai kedua variabel itu sama, yaitu sama-sama nol gitu ya, maka artinya antriannya kosong. Jadi tidak ada data yang ada di antrian tersebut. Tidak ada data yang ada di array tersebut ya. Jadi ini variabel depan nilainya nol, variabel belakang nilainya nol. Jadi ini nilainya sama ya. Pada variabel depan dan belakang yang menyatakan bahwa antrian ini kosong. Nah, sebagai contoh yang lain, gambar ini gambar 3.4 di sini ya. Suatu antrian yang lokasi memorinya itu ada 10, lokasi memorinya itu ada 10, indeksnya dari 0 sampai 9 berarti ya. Nah, di sini sudah ada dua data yang dimasukkan ke dalam antrian ini.
Dan di sini disepakati bahwa datanya itu di, di apa penyimpanan datanya itu pada lokasi memori dengan indeks 1 mulainya. Ini kesepakatan ya, kesepakatan sebelumnya. Jadi ini penyimpanan datanya itu disimpan mulai pada lokasi memori indeks 1. Oleh karena itu, Amir ada di lokasi memori indeks 1, jadi data yang pertama kali masuk, lalu data yang masuk di urutan kedua adalah ST, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi variabel depan nilainya adalah 0, indeks 0, indeks yang paling kecil ya, indeks yang paling kecil. Lalu belakang itu nilainya adalah berupa indeks dari data terakhir yang ada di antrian itu, berarti 2. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada 2 data yang ditambahkan ke antrian ini ya. Jadi seperti tadi posisi depan dan belakang dari antrian berarti Amir ini adalah posisi paling depan di antrian ini ya. ST adalah data yang paling belakang di antrian ini. Gitu ya. Nah, ini contoh implementasi array dengan antrian. Implementasi array dengan antrian, implementasi balik malah ya. Ini contoh implementasi antrian dengan array ya. Implementasi antrian dengan array. Nah, kalau implementasi antrian dengan array dan ini programnya statis, maka eh, apa namanya? Didefinisikan suatu antrian dengan ukuran tertentu, ukurannya 8, jadi antriannya nanti ukurannya 8. Ukurannya 8. Dan kita tadi sepakat bahwa lokasi memori yang indeks 0 itu tidak dipakai untuk menyimpan data ya. Yang dipakai itu adalah lokasi memori di array mulai indeks 1 sampai indeks terakhir. Jadi kalau ukurannya di sini 8 berarti yang dipakai adalah 7 lokasi memori yang eh, 7 lokasi memori yang bukan yang terakhir ya, setelah atau 7 lokasi memori setelah lokasi memori indeks 0 berarti mulai indeks 1 ya, mulai indeks 1 sampai indeks 7 berarti ya. Nah, di sini data yang mau dimasukkan ke dalam antrian itu sudah dituliskan di listing program ya. Jadi data pertama yang nanti dimasukkan ke antrian itu yang data yang berupa string yaitu Aminuddin, lalu yang kedua string yang ini Baktiar Rifai, lalu yang ketiga Cita-Citata dan seterusnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Nah, begitu membaca data ke-8, nah, begitu membaca data ke-8, maka nanti di program ini itu ada keterangan bahwa apa namanya eh, antrian sudah penuh ya. Antrian sudah penuh, maka data ke-8 itu tidak masuk ke antrian. Jadi kalau kita lihat di sini di program ini ya urut-urutannya itu nah ini pendefinisian dari antrian ya dengan eh, nilai depannya berapa, nilai belakangnya berapa, dan maksimum elemennya berapa, maksimum elemen dari antrian itu, berarti dari array tersebut ya, dari array tersebut. Nah tentunya karena kalau antrian masih kosong, maka variabel depan dan variabel belakang sama nilainya, yaitu sama-sama 0 ya. Lalu maksimum elemen adalah tadi ukuran tadi sudah beri nilai 8 ukurannya ya. Maksimum elemennya 8. Dan yang bisa dipakai untuk data adalah 7 lokasi ya. 7 lokasi. Nah, apa namanya di sini mulai memasukkan data ke dalam suatu antrian ya, mulai memasukkan data ke dalam suatu antrian,
dengan pengkondisian seperti ini ya, dengan pengkondisian seperti ini, jadi kalau variabel belakang itu sama dengan maksimum elemen min 1, maka maksimum elemen min 1 berarti apa namanya, maksimum elemennya tadi 8, 8 min 1 itu 7, berarti sudah di posisi terakhir ya, sudah di posisi terakhir dari apa lokasi di array, karena lokasi di array tadi cuma 8 ya, 8. Indeksnya mulai 0, berarti kan lokasi memori yang terakhir 7 sudah ya, sudah 7 yaitu maksimum elemen kurangi 1. 8 kurangi 1 yaitu 7 kan. Nah, kalau sudah demikian maka posisi belakang menjadi 0 lagi. 0 lagi. Nah, sebaliknya kalau tidak ini berarti bisa ini ya. Kalau tidak ini berarti posisi belakang sama dengan berarti belakang ditambah 1, artinya eh, apa ke lokasi memori di depannya lagi gitu ya, ke posisi lokasi memori di depannya lagi ya. Jadi variabel belakang itu nilainya bertambah ya, ke posisi berikutnya maksudnya. Nah, seperti tadi, kalau posisi belakang itu sama dengan sudah sama dengan posisi depan nilainya ya. Kalau posisi belakang tadi sudah sama dengan depan nilainya itu 0. Kalau sudah 0, 0 berarti antrian penuh, antrian penuh. Jadi tadi kita memasukkan data di sini ke dalam suatu array di mana ukuran array-nya 8 dan apa namanya, lokasi memori di array yang digunakan itu mulai indeks 1, maka Aminuddin masuk di indeks 1, ini di indeks 2, ini di indeks 3, ini di indeks 4, ini di indeks 5, ini di lokasi memori indeks 6, ini di lokasi memori indeks 7, alias di lokasi memori yang terakhir ya, di array, berarti berarti apa namanya, Harwantioko berarti tidak bisa dimasukkan, berarti bisa dimasukkan, demikian pula yang Indah Kusuma. Nah, begitu ya. Nah, maka apa namanya ini, jadi begitu tadi eh, data ke-8 tadi ya, berarti kan posisi belakang sudah sama dengan depan. Kenapa? Karena tadi belakangnya tadi sudah melewati posisi atau lokasi memori yang terakhir, berarti indeksnya 0 lagi ya. Berarti antrian penuh, maka data yang ke-8 tadi Harwantioko tadi ya tidak dimasukkan ke antrian. Yang ke-9 juga demikian, posisi belakang sama dengan depan karena sudah penuh ya, berarti posisi belakang jadi 0 lagi, berarti antrian penuh, data ke-9 tadi siapa tadi tidak dimasukkan antrian ya. Nah, baru apa namanya eh, isi antrian ya. Isi antrian di mana sih? Isi antrian ini nih ketutupan ya. Nih, isi antrian ya. Kosongkan isi antrian dan tampilkan. Nah, jadi isi antrian selama daftar ini daftar.mt selama ini tidak berlaku ya, ini tidak benar, maka apa? Tampilkan isi antriannya. Tampilkan isi antriannya dari data yang pertama sampai data yang ketujuh tentunya ya. Sehingga hasilnya adalah ini. Oke. Jadi tadi data yang ke-8, Harwantio antrian penuh, Harwantio oh, Harwantioko tidak dimasukkan. Yang ke-9 juga demikian, antrian penuh. Data ke-9-nya ini baru isi antriannya ini. Begitu ya. Oke. Ini adalah implementasi program Java ya yang berupa antrian. Jadi programnya itu bisa menampilkan sekumpulan data di antrian ya, di mana antriannya itu menggunakan array, berarti antriannya itu kapasitasnya terbatas sesuai dengan ukuran array-nya, begitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana biar antriannya itu tidak terbatas? Biar antriannya itu tidak terbatas, artinya berapapun elemen yang dimasukkan itu tertampung semua ke dalam antrian itu. Maka gunakanlah kelas yang namanya array_dq ya. Kalau di Java. Kalau Anda nanti menggunakan program Python, sesuaikan. Kalau Anda menggunakan program C, sesuaikan. Ya.
Nah, jadi kelas ready queue adalah kelas yang disediakan oleh Java ya untuk menangani suatu antrian sehingga kapasitas dari antriannya itu eh, tidak terbatas lagi ya. Ya. Nah, ini aturan di Java kalau menggunakan kelas ready queue maka harus menyertakan perintah ini. Import java.until.readyqueue titik koma. Ini ya. Lalu di sini adalah deklarasi dari objek dengan kelas ready queue ya. Itu deklarasinya seperti ini. Ready queue ini tipe data yang mau dimasukkan ke dalam antrian ya. Apakah string, apakah integer, apakah real, apakah tipe-tipe yang lain gitu. Nah, ini perintah-perintah ataupun fungsi-fungsi ataupun disebut juga metode ya yang dipakai di Java ya, yang dipakai di program Java khususnya di khususnya di antrian ini ada beberapa perintah, ada beberapa fungsi yang bisa digunakan ya, sesuai dengan kepentingannya tentunya gitu. Jadi ada add element atau add egg gitu ya. Jadi menambahkan egg itu di akhir antrian. Jadi add itu sama dengan add last. Add dengan add last sama karena add last itu juga sama menambahkan elemen di akhir antrian. Nah, sebaliknya adalah kalau menambahkan elemen di akhir antrian, menambahkan elemen di akhir antrian itu adalah ya add first ya, add first elemen apa gitu ya. Lalu clear tentunya sudah jelas, yaitu perintah untuk menghapuskan semua elemen di antrian, di suatu antrian. Lalu konten itu adalah untuk mengecek antriannya itu mengandung suatu objek tertentu apa tidak ya. Mengandung objek tertentu apa tidak. Objek ini suatu data tertentu misalkan Y, konten Y. Apakah di antrian itu mengandung Y ya, mengandung data Y gitu ya. Lalu get first, get last itu sama ya. Jadi untuk mengecek kalau get first adalah untuk apa namanya? Mengetahui untuk mendapatkan informasi elemen yang pertama di antrian itu elemen apa. Get last berarti sebaliknya. Untuk mendapatkan informasi elemen yang terakhir di antrian tadi di antrian itu elemen apa gitu ya. Jadi untuk mendapatkan elemen yang di depan antrian ya, yang posisinya di depan itu elemen apa? Ini untuk mendapatkan informasi elemen yang ada di bagian belakang antrian itu elemen apa? Nah, seperti tadi SMT yang tadi kita gunakan tadi daftar titik SMT yang tadi ya di implementasi program tadi. Nah, SMT jadi untuk me, apa, mengecek antriannya itu kosong apa tidak. Kalau antriannya kosong berarti true gitu kan. Seperti itu tadi yang dipakai di program tadi. If daftar titik SMT karena di implementasi program tadi eh, untuk masukkan data-datanya itu ditulis dengan daftar data kurung buka datanya terus kurung tutup tadi ya. Itu deh. Lalu eh, pull itu perintah untuk menghapus elemen yang berada di depan dari antrian, menghapus ya, dan sekaligus memberitahu ke user yang dihapus itu elemen apa, yang dihapus itu elemen apa ya. Jadi memberi informasi yang dihapus itu elemen apa, begitu ya. Itu elemen yang ada di posisi bagian depan antrian. Nah, sebaliknya pull last, ya sebaliknya berarti menghapus elemen yang ada di posisi belakang antrian dan menginformasikan ke user elemen yang dihapus tersebut. Nah, remove juga sama dengan, berarti ini remove itu sama dengan pull tadi. Karena remove juga sama menghapus elemen di bagian depan antrian dan elemen tersebut menjadi nilai baliknya. Jadi ngasih tahu yang dihapus itu elemen apa. Gitu ya.
remove last juga sama dengan pull last berarti ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah yang seperti dikatakan tadi, yaitu eh, apa namanya, implementasi program terkait dengan antrian, di mana antriannya itu tidak dibatasi kapasitasnya, tidak dibatasi kapasitasnya, yaitu menggunakan kelas yang namanya kelas ArrayDQ. Kelas ArrayDQ. Nah, di sini kalau menggunakan kelas ArrayDQ itu artinya apa? Artinya bahwa eh, antriannya itu kapasitasnya tidak dibatasi. Dan tadi di teori bahwa untuk menggunakan kelas ArrayDQ itu harus menyertakan perintah yaitu import java.until.arraydq titik command. Ya. Oke, jadi ini data-data ini dari data pertama Aminuddin sampai data ke-9 Indah Kusuma itu semuanya dimasukkan ke antrian, maka ya semuanya masuk karena antriannya kapasitasnya tidak terbatas. Berapapun itu masuk. Nah, jadi di sini sudah ada dua listing program. Kedua-duanya adalah program mengenai antrian dan kedua-duanya fungsinya sama, yaitu menampilkan sekumpulan data yang menampilkan atau memasukkan ke antrian begitu ya, sekumpulan data yang diberikan oleh user begitu ya. Cuman kalau di program ini tadi kedua-duanya adalah program statis di mana data-data yang diinputkan itu, yang mau diinputkan itu ditulis di listing program. Jadi statis. Nah, nanti ini sebagai tugas kedua, ini tugas kedua, tugas kelompok, tugas yang kedua, ini yang nomor satu. Ya, jadi tugas kelompok, tugas kedua untuk Anda yang nomor satu buat program yang seperti tadi. Programnya cukup satu program, satu file, tetapi eh, apa outputnya itu di dua kemungkinan tadi. Outputnya di dua kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama, outputnya itu adalah mengikuti array, jadi menggunakan fasilitas array yang kemungkinan pertama, sehingga apa data yang dimasukkan ke antrian itu kapasitasnya terbatas sesuai dengan batas array yang Anda tentukan ya, yang Anda tentukan. Kalau kemungkinan yang kedua nanti, jadi nanti outputnya ada dua cabang ya, ada dua jenis, ada dua jenis output ya, ada dua jenis output. Jadi output yang pertama tadi data-data yang dimasukkan ke antrian itu adalah kapasitas antriannya dibatasi karena menggunakan array ya, menggunakan array. Eh, Terus untuk yang kedua, jenis yang kedua, output jenis yang kedua itu kapasitas antrian tidak dibatasi karena menggunakan kelas ArrayDQ tadi untuk Java ya. Eh, Maka data berapapun yang diinputkan oleh user dari keyboard itu semuanya masuk ke dalam antrian. Ya, ini. Jadi tugas dua untuk tugas kelompok yang nomor satu adalah membuat program yang seperti tadi, programnya dinamis, artinya data-data yang mau dimasukkan ke antrian itu bukan ditulis di listing program, tetapi ditulis dari keyboard, oke ya. Lalu tadi kalau menggunakan array, berarti kapasitas array tadi harus ditentukan, itu juga ditentukan dari keyboard oleh user, gitu ya, bukan ditulis di program. Lalu yang kedua untuk output jenis yang kedua itu yang menggunakan ArrayDQ tadi, di mana kapasitas dari antriannya tidak dibatasi. Artinya apa? Berapapun data yang dimasukkan ke dalam suatu antrian, semuanya masuk ke dalam antrian. Jadi semuanya bisa ditampilkan. Tidak ada yang ditolak oleh antrian. Begitu ya. Itu nomor satu. Nah, ini masih contoh data apa namanya ya contoh contoh listing program terkait dengan antrian. Nah, di sini
menampilkan sejumlah data di antrian, menampilkan sejumlah data yang ada di antrian, tetapi juga bisa menambahkan menambahkan suatu data ke dalam suatu antrian, sebaliknya juga bisa menghapus suatu data yang ada di antrian. Nah, jadi yang bisa dihapus tentunya data yang ada di antrian. Artinya kalau mau menghapus suatu data, tapi datanya itu tidak ada di antrian, ya berarti tidak bisa, tidak ada yang dihapus karena data yang mau dihapus tidak ada di antrian, gitu ya. Oke ya, jadi contoh ini seperti itu. Contoh ini seperti itu. Nah, cuman ini menggunakan fasilitas array juga, nih, menggunakan fasilitas array, antriannya menggunakan fasilitas array, artinya kapasitasnya di sini dibatasi. Kapasitasnya di sini dibatasi ya. Kapasitas dari antriannya dibatasi. Nah, kapasitas antriannya dibatasi nih di sini. Nih ya. Array-nya kapasitasnya dibatasi 10. Jadi kalau Anda memasukkan datanya lebih dari 10, nanti data yang berarti 9 data saja yang bisa masuk ke antrian kan cuma 9 data. Berarti mulai data ke 10, ke 11 dan seterusnya itu tidak masuk ke antrian ya, gitu kan? Nah, jadi nanti kalau Anda bikin program yang ini untuk soal nomor 2 ini ya, nanti kapasitas dari antriannya itu yang menentukan user ditulis dari keyboard begitu ya. Demikian pula eh, data-data yang mau dimasukkan ke antrian itu ditulis dari keyboard, bukan ditulis di listing program seperti ini. Gitu ya. Dan nanti bisa tadi seperti tadi sudah saya katakan bisa menambahkan suatu data ke antrian ke suatu antrian ya, dan juga bisa menghapus suatu data dari antrian kalau memang ada dat- data yang mau dihapus itu ada di antrian gitu ya. Oke. Tetapi di sini tampilan di antrian itu ada dua macam. Tampilan di antrian ada dua macam karena nanti di data-data yang ada di antrian itu ditampilkan ya, ditampilkan ada dua macam tampilannya. Yang pertama adalah tampilan datanya itu urutannya sesuai urutan waktu menginputkan data. Jadi data yang diinputkan di urutan pertama itu juga berada di urutan pertama di antrian, berarti berada di posisi depan. Yang diinputkan pada urutan kedua juga demikian, ada di urutan kedua di antrian. Dan seterusnya sampai urutan terakhir ya. Urutan terakhir itu data apa? Itu juga berada di posisi terakhir di antrian. Jadi di antrian belum tentu urut abjad untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, itu data yang diinputkan itu mungkin waktu menginputkan itu tidak urut abjad, tetapi tampilan di antriannya itu sudah urut abjad, ya. Nah, jadi Anda nanti untuk program yang kedua membuat seperti ini, program yang dinamis. Jadi programnya itu bisa menampilkan elemen-elemen yang ada di antrian, tampilannya ya tadi ada dua macam, yaitu urutannya sesuai dengan urutan penginputan data yang pertama, yang kedua adalah tampilan data di antrian itu sudah urut abjad. Nah, itu ya. Jadi selain menampilkan data yang ada di antrian, Anda bisa menambahkan data ke suatu antrian itu dan juga bisa menghapus data dari antrian itu. Itu ya. Nah, jadi sampai di sini bisa membedakan antara antrian dengan tumpukan atau stack. Ya. Jadi kalau ditumpukan, data yang bisa dihapus itu hanya data yang paling ujung ditumpukan. Demikian pula kalau menambahkan data yang ditambahkan itu posisinya letaknya harus di paling ujung kalau ditumpukan. Tetapi kalau di antrian tidak ya.
Kalau di antrian tidak. Jadi data yang ditambahkan itu bisa ditaruh di mana saja, ya, bisa ditaruh di mana saja, bisa menambahkan di ujung, bisa menambahkan di depan, bisa menambahkan di tengah-tengah data, di antara data yang sudah ada, gitu ya, menambahkan. Demikian pula menghapus data. Menghapus data di sini, kalau di antrian, data yang bisa dihapus itu data yang berada di antrian yang di posisi mana saja bisa dihapus, ya, bisa dihapus. Data yang berada di antrian di posisi mana saja itu bisa dihapus. Baik data yang berada di paling depan, data yang berada di paling belakang, data yang ada di tengah-tengah itu bisa dihapus semua, ya. Oke, itu bedanya dengan apa tadi, tumpukan atau stack, ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada pilihan, ada beberapa pilihan tadi, menghapus, menambah, menampilkan, ya. Oke, di, sekali lagi di sini menggunakan array, maka kapasitasnya terbatas. Jadi untuk contoh program ini, di sini kapasitas dari antriannya 10. Jadi kalau Anda memasukkan datanya itu lebih dari 10, maka tentunya nanti data yang tidak masuk ke antrian itu nanti ya dikasih keterangan. Data yang tidak masuk ke antrian kasih keterangan, misalkan data apa, misalkan huruf aja katakan, misalkan huruf X, X tidak masuk ke antrian karena antrian penuh. Y, Y tidak masuk ke antrian karena antrian penuh, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini contoh yang pertama ini adalah yang menggunakan array tadi. Antrian yang menggunakan array artinya kapasitas dari antriannya terbatas. Tetapi di sini tampilan di antrian sudah, anu, tampilan di antrian itu ditampilkan urut abjad. Tidak urutannya tidak sesuai dengan urutan penginputan datanya. Nah, gitu ya, urut abjad. Dan nanti Anda buat programnya itu ya tadi dua kemungkinan ya. Tampilan di apa? Tampilan di array itu dua 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 jenis, bukan dua kemungkinan. Dua jenis. Jenis yang pertama itu tampilan datanya sesuai urutan penginputan data. Yang jenis kedua, tampilan di antriannya sudah urut seperti ini. Ini sudah urut toh? Sudah urut. Oke. Nah, ini soal nomor 2 ini, soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 untuk tugas kelompok, tugas yang kedua adalah ini. Jadi tugas kedua untuk tugas kelompok yang nomor 2, buat program dinamis seperti contoh di atas. Ada dua contoh tadi ya. Ada dua contoh. Ada dua contoh. Seperti contoh di atas ini maksudnya. Seperti contoh di atas. Contohnya baru satu ya. Contoh satu ya. Cuman di sini apa namanya? Sebentar. Menggunakan fasilitas array, jadi kapasitas dari tumpukannya tadi, kapasitas dari antriannya tadi terbatas ya. Jadi apa, buat program dinamis seperti contoh tadi ya, yang mana di contoh tadi programnya itu bisa menampilkan elemen-elemen di antrian atau di array ya, lalu juga bisa menghapus, juga bisa menambahkan elemen yang dihapus, bisa di elemen yang dihapus bisa di elemen manapun, tidak harus di elemen paling belakang, tidak harus di elemen paling depan, elemen yang berada di tengah-tengah juga bisa dihapus. Demikian pula kalau menambahkan. Nah, nanti ada dua jenis output. Programnya nanti ada dua jenis output, jadi nanti di tugas Anda itu outputnya ada dua. Output yang pertama itu urutan data yang ditampilkan di antrian itu sesuai urutan penginputan datanya. Nah, gitu ya. Jenis yang kedua, bahwa data yang ditampilkan di antrian sudah terurut, artinya sudah terurut menurut abjad. Artinya belum tentu sesuai urutan penginputan datanya. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang contoh yang pertama tadi, yang menggunakan fasilitas array,
di mana apa kapasitas array-nya itu terbatas. Nah, terbatas dan kapasitas array-nya tadi dituliskan di listing program tadi ya, di listing program. Maka kalau contoh yang kedua ini, contoh program yang kedua ini juga sama, di mana apa namanya antriannya itu menggunakan fasilitas array, tentunya berarti kapasitasnya terbatas juga. Cuman kapasitas array-nya itu kalau menggunakan kelas ArrayList, menggunakan perintah ArrayList, maka kapasitas array yang terbatas itu apa namanya eh, ditulisnya secara dinamis dari keyboard ya. Kalau tadi kan ukuran dari array-nya sudah dituliskan di listing program ukuran tertentu di listing program yang tadi tidak menggunakan ArrayList ya. Kalau menggunakan ArrayList itu ukuran dari array-nya itu tertentu tuh yang namanya array ukurannya tertentu cuman bersifat dinamis ya. Array yang bersifat dinamis artinya ukurannya bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubah ya, ukurannya dapat diatur sewaktu program berjalan. Jadi pada waktu program berjalan ukurannya ditentukan kan misalkan 10. Setelah selesai ada proses yang pertama di mana array-nya ukurannya 10, nanti muter lagi. Kalau masih menggunakan program itu maka ukuran array-nya bisa dirubah, tidak 10 lagi, mungkin 20. Ya. Ya itu ya, menggunakan ArrayList untuk di Java. Nah, untuk di Python, itu Anda sesuaikan. Nah, ini contohnya menggunakan ArrayList. Nih, menggunakan ArrayList ya. Jadi harus mengikutkan perintah import import java.until.arraylist titik koma ya. Ini maknanya adalah bahwa di program ini kapasitas dari array-nya itu bisa berubah-ubah secara dinamis, artinya bisa diinputkan oleh atau harus diinputkan oleh user dari keyboard begitu. Tidak ditulis di listing programnya. Itu ya. Sama ini anunya sama. Jadi tidak hanya menampilkan tetapi bisa menambah data ke suatu antrian, menambah data yang ditambahkan itu posisinya di mana saja ya. Kalau data yang mau ditampilkan di antrian itu urut abjad. Kalau data yang mau ditampilkan di antrian itu sesuai dengan urutan penginputan data, maka data yang ditambahkan itu tentunya posisinya di posisi setelah data yang paling belakang, gitu ya. Oke, ya. Jadi ini sama, fungsinya sama. Jadi soal yang ketiga ini ya. Soal yang ketiga ini tadi, membuat program seperti ini tidak hanya apa namanya, menampilkan isi antrian, tidak hanya menampilkan isi antrian, tetapi tadi bisa menambahkan, bisa menghapus data dari antrian. Yang nomor tiga, yang nomor dua tadi, apa ya tadi? Dua tadi yang mana? Lupa nomor dua. Nomor dua, oh ini bedanya ini apa? Bedanya dengan yang sama, ini nomor dua. Mungkin nomor dua, ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi nomor dua, nomor tiga itu sebetulnya hampir sama ya, hampir sama. Nomor dua, nomor tiga itu sebetulnya hampir sama. Jadi mungkin nanti tar. Kalau ini kan yang tidak menggunakan array list tadi ya, artinya ukuran atau kapasitas dari array-nya sudah ditentukan di listing program kan, gitu kalau yang nomor dua ini ya kan. Kalau urutan data di antrian bisa sesuai urutan penginputan data, bisa apa namanya
eh, urutan di antrian itu datanya sudah terurut menurut abjad. Sama seperti yang nomor 3. Kalau nomor 3 tadi, kapasitas antriannya itu ditentukan secara dinamis. Oke, bikin dua-duanya aja lah. Bikin dua-duanya ya. Jadi tugas 2 ya ini, tugas 3 ya tadi. Di mana kapasitas antriannya itu bisa berubah-ubah secara dinamis. Bisa berubah-ubah secara dinamis. Nah, tetapi ini juga sama, apa namanya? Tampilan di antrian ada 2 jenis. Tampilan di antrian, data yang ada di antrian, tampilannya ada 2 jenis, yaitu urutannya sesuai dengan urutan penginputan datanya, urutan di antrian. Jenis yang kedua, urutan data di antrian sudah terurut menurut abjad. Itu ya. Oke, jadi yang ini selesai. Yang ini selesai. Sekarang bab 4 yaitu link list. Link list atau senare berantai. Nah, ini adalah jenis struktur data yang berikutnya lagi. Jadi ini jenis struktur data yang ketiga ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah stack, tumpukan. Yang kedua adalah antrian, queue. Ya. Yang ketiga adalah link list, senare berantai. Nanti ada link list ganda. Link list ganda. Jadi double link list, ya. Link list ganda. Oke. Jadi link list itu adalah salah satu jenis struktur data yang berisi kumpulan data tentunya ya, yang disusun secara linear, ya, sambung menyambung ya, dengan masing-masing data itu, masing-masing data itu disimpan pada suatu simpul, pada suatu node atau simpul ya, dan antara node dengan node yang lain itu dihubungkan dengan pointer. Jadi simpul yang dipakai untuk menyimpan suatu data dengan simpul lain yang dipakai untuk menyimpan data yang lain juga itu dihubungkan dengan pointer. Jadi pointer itu menghubungkan antara data dengan data berikutnya atau antara data dengan data sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau di antrian tadi, di queue tadi, kita bisa menghapus data di mana saja, oke? Kita bisa menambahkan data di mana saja posisinya juga, ya. Kalau di stack, data yang bisa dihapus itu data yang posisinya di paling ujung. Demikian pula kalau menambahkan, kita juga bisanya hanya menambahkan data di paling ujung, tidak bisa menambahkan data di tengah, begitu ya. Nah, lain lagi dengan link list, lain lagi dengan link list ataupun senare berantai, maka di link list itu data disisipkan ke dalam senare berantai itu melalui salah satu ujungnya. Jadi kalau kita menambahkan data di link list ya, maka yang bisa kita tambah, data yang bisa kita tambahkan itu bisa ditaruh di ujung yang satunya atau di ujung yang satunya lagi. Tidak bisa dimasukkan di tengah-tengah link list. Gitu maksudnya ya. Oke. Nah, ini gambaran gambaran dari link list satu senare berantai. Senare berantai. Jadi di sini ada 4 data, ada empat simpul, di mana setiap datanya itu ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu dipakai untuk menyimpan datanya, data. Dalam hal ini datanya adalah nama orang, ya. Lalu bagian yang kedua dipakai untuk tempat pointer, tempat pointer. Nah, sama seperti di antrian tadi, di antrian juga demikian. Data yang pertama masuk di antrian itu namanya apa? Adalah di posisi depan antrian. Lalu data yang terakhir masuk di antrian itu apa namanya?
merupakan posisi belakang antrian. Jadi posisi belakang dari antrian itu adalah posisi di mana data terakhir masuk. Posisi depan dari antrian adalah posisi di mana data yang pertama masuk ya. Posisi di mana data yang pertama masuk berada itu depan antrian, posisi depan antrian. Nah, kalau di linked list maka data yang pertama kali masuk ke antrian adalah data yang tidak punya pointer, karena dia tidak bisa menunjuk ke, ke ini kan. Jadi data yang tidak punya pointer itu data yang masuk pertama kali di linked list. Kalau data yang terakhir kali masuk linked list itu adalah data yang tidak ditunjuk oleh siapapun. Ini data tidak ditunjuk oleh siapapun. Tidak ditunjuk oleh siapapun. Tapi dia menunjuk data sebelumnya. Gitu kan? Kalau data yang berada di antara bukan yang pertama, bukan yang terakhir, ya menunjuk data sebelumnya dan ditunjuk oleh data sesudahnya. Gitu ya. Itu di linked list atau senarai berantai. Nah, ini keterangan dari gambar 41. Di situ tadi ada 4 data ya. Ada 4 data Amir, Bakti, Cynthia, Danu ya. Maka keterangannya Amir adalah data yang pertama kali dimasukkan ke linked list, Danu adalah data yang terakhir kali dimasukkan ke linked list. Ya, di situ dikasih apa? Di situ tadi ditunjukkan bahwa Danu itu data yang terakhir yang ditunjuk oleh variabel terakhir tadi ya. Jadi ada 4 simpul karena ada 4 data, ada 4 node. Nah, tiap simpul di situ tadi ada 2 bagian. Yang bagian depan itu bagian data, lalu bagian yang kedua adalah bagian yang dipakai untuk eh, eh, bagian yang dipakai oleh penunjuk, oleh simpul ya, oleh simpul. Kalau memang ada simpul, ya. Kalau memang bukan, saya ulangi, bagian yang kedua itu bagian yang dipakai oleh pointer ya, yang bagian yang dipakai oleh pointer. Kalau memang ada pointer, karena kalau ada pointer berarti menunjuk ke data sebelumnya ya, menunjuk data sebelumnya ya. Nah, kalau di linked list tadi, di linked list ya, penambahan data itu bisa ditambahkan, datanya itu bisa ditambahkan di salah satu ujungnya. Jadi bisa di sebelum data yang pertama kali masuk ataupun setelah data yang terakhir kali masuk. Tetapi kalau penghapusan data di linked list, itu data yang bisa dihapus itu data yang posisinya berada di mana saja. Yang posisinya di paling depan, atau yang posisinya di posisi pertama kali masuk bisa dihapus, data yang terakhir kali masuk bisa dihapus, data yang berada di antara di tengah-tengah juga bisa dihapus ya. Oke, seperti itu. Nah, bagian data itu bisa berisi beberapa bagian juga ya, bagian data ya. Jadi mengenal struktur data senarai berantai. Oke ya. Jadi ini bagian datanya, ini berisi dua data, yaitu nama dan NIM ya kan ya. Bisa juga dibuat berisi 3 data, misalkan berisi nama, NIM, misalkan angkatan. Nah, NIM biasanya kan sudah ada angkatannya, misalkan IPK ya. Nama, NIM, terus IPK, misalkan seperti itu ya. Nah, ini bagian yang kedua adalah yang dipakai oleh pointer ya. Jadi data yang digunakan untuk menunjuk ke simpul berikutnya. Data yang dipakai untuk menunjuk ke simpul berikutnya atau simpul sebelumnya. Kalau di linked list ya. Jadi bisa menunjuk simpul sebelumnya. Kalau di linked list ini, di linked list bukan di linked list ganda tapi ya. Kalau di linked list ganda itu bisa menunjuk data sebelumnya, juga bisa menunjuk data sesudahnya di linked list ganda. Ya. Oke, lalu kalau tidak menunjuk siapa-siapa ya ditulis nol gitu. Artinya tidak ada pointer.
Nah, di sini pun juga ada operasi dasar terkait dengan linked list. Jadi ada 3 operasi dasar paling tidak ya, yang penting yaitu insert, yaitu suatu perintah untuk memasukkan data ke dalam linked list, di mana data yang dimasukkan ke linked list itu posisinya adalah bisa di salah satu ujungnya. Lalu find untuk mencari atau untuk menemukan data di linked list, lalu remove untuk menghapus data di linked list. Kalau remove tadi, data yang bisa dihapus di linked list itu data yang berada di posisi mana saja. Nah, kalau insert tadi adalah operasi untuk memasukkan data ke dalam satu linked list pada posisi yang ditunjuk oleh variabel terakhir. Jadi kalau insert itu ini data yang ditambahkan itu di ujung, salah satu ujung yaitu di ujung setelah data yang terakhir. Setelah data yang terakhir. Oke. Lalu itu insert ya. Lalu yang kedua adalah find. Find adalah operasi untuk mencari, untuk mendapatkan suatu data di linked list gitu ya. Untuk mencari data di linked list. Nanti ada searching, ya, searching, ada sorting, gitu searching lah nanti ini nanti dipakai ya. Jadi find tadi operasi yang digunakan untuk mencari suatu data di linked list ya, di linked list ya. Lalu yang terakhir adalah remove. Itu operasi untuk menghapus ya, untuk mengambil atau menghilangkan sebuah data, ya, suatu data yang berada di linked list. Yang mana data yang bisa dihilangkan dari linked list itu data yang posisinya di mana saja. Sekali lagi, data yang posisinya di mana saja. Nah, ini aplikasi linked list ya. Jadi pada prinsipnya linked list itu tadi dapat digunakan untuk menyimpan semua data. Menyimpan semua data yang menyiratkan suatu daftar data. Daftar data. Jadi ini kan daftar mahasiswa. Jadi datanya sejenis lah ya. Daftar apa? Daftar penduduk di suatu RT ini kan ya. Itulah. Ya, ya. Nah, tumpukan dan antrian dapat diimplementasi. Tumpukan dan antrian, jadi dua struktur data yang sudah kita pelajari sebelumnya, tumpukan atau stack bab 2, antrian bab 3. Nah, kedua struktur data ini bisa diimplementasikan dengan linked list. Ya, bisa diimplementasikan dengan linked list. Jadi data dengan data berikutnya itu dikasih pointer gitu ya. Nah, ini gambar berdasarkan gambar 42, 42 itu yang tadi, gambar 42 ya, yang ini ya, gambar 42 yang ini. Jadi ini simbol atau node yang berisi 2 bagian, yaitu bagian data dan bagian yang dipakai untuk menunjuk ke data sebelumnya gitu ya. Bagian data dan bagian pointer. Bagian data dan bagian pointer. Nah, ini di apa namanya? Diimplementasikan dengan eh, misalkan kelas simbol ya, bukan simbol. Nah, tadi di situ bagian datanya itu ada kode atau nim tadi ya, berupa string, jadi public string kode, public public string nama tadi ya. Lalu yang bagian pointer adalah simbol berikut ya, untuk pointer ya, untuk menunjuk simbol berikut atau simbol sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasan saja. Ini penjelasan saja. Jadi kode tadi adalah kode kode untuk seseorang. Tadi NIM tadi ya, NIM tadi ya, NIM. Lalu nama ya nama orang tadi, nama mahasiswa kan. Berikut itu tadi variabel yang digunakan untuk menunjuk ke simpul lain ya. Variabel yang digunakan untuk menunjuk ke simpul lain. Artinya variabel berikut ini isinya pointer ya. Oke, maka sekarang kita apa namanya? Kita lihat
dua contoh program ya, dua contoh program eh, dua contoh program apa namanya terkait dengan linked list senare berantai ya, senare berantai. Yang nomor satu ini senare berantai. Bedanya apa dengan yang nomor dua? Sama saja ini. Sebentar ya, saya lihat dulu ya. Lalu ini senare berantai. Oh, sama aja. Jadi kalau yang ini menggunakan kelas linked list, menggunakan kelas linked list ini, menggunakan kelas linked list ya. Jadi harus menyertakan perintah import java.until.linklist titik koma. Ya. Intinya sama saja. Intinya sama saja. Jadi kalau yang satu tadi tidak menggunakan kelas linked list, kalau yang ini menggunakan kelas linked list, yang nomor dua ini ya, sama saja. Nah, sama saja. Nah, program yang ini, yang dua nomor ini, contoh ini, itu apa namanya? Anda buat sebagai program dinamis, jadi yang mau dimasukkan ke dalam link list itu diinputkan dari keyboard oleh user ya, oleh Anda. Ini data yang mau dimasukkan ke link list ya. Data yang mau dimasukkan ke link list itu diinputkan oleh Anda dari keyboard. Jadi programnya selesai, di, dibikin, lalu bisa dijalankan, di run. Pertama kali yang diminta oleh program adalah masukkan data-data yang input data-data yang mau disimpan di link list, ya, seperti ya. Itu. Nah, setelah itu ditampilkan di link list, lalu setelah itu dari link list Anda bisa menghapus suatu data tertentu. Nah, yang dihapus itu ada dua kemungkinan, mungkin mungkin ada di link list, mungkin tidak. Kalau ada di link list ya sudah, berarti datanya bisa dihapus karena ada di link list, dikasih keterangan. Kalau memang data yang mau dihapus itu ada di link list, ya kasih keterangan. Data yang akan dihapus berada di link list. Jadi tampilan link list sekarang seperti ini tampilannya. Jadi data yang dihapus tadi sudah tidak ada. Nah, sebaliknya mungkin data yang mau dihapus itu tidak ada di link list, maka kasih keterangan data yang mau dihapus tidak ada di link list. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi contoh pertama dengan contoh kedua sama, sama saja, ya. Sama saja. Jadi menampilkan saja. Jadi kalau setelah dihapus, tampilan di link list itu seperti apa? Gitu. Lalu misalkan mencari lagi, nah yang dicari nggak ada ya kasih keterangan. Ya. Ini misalkan di dalam penghapusan itu yang ditulis kodenya, misalkan kodenya ya, kodenya. Nah mungkin Anda di dalam penghapusan data itu yang ditulis mungkin NIM-nya, kalau mahasiswa mungkin NIM-nya ya, NIM-nya. Tadi kan nama mahasiswa atau NIM gitu ya, NIM. Kodenya itu mungkin pakai NIM. Kalau ini kan singkatan nama, ini pakai NIM gitu ya. Oke ya. Jadi tugas kelompok tugas 2 yang nomor 4 adalah bikin program dinamis yang seperti ini. Seperti ini. Jadi Anda, itu yang nomor 4 itu, membuat program secara dinamis, di mana data-data yang diinputkan oleh user dari keyboard itu, semuanya disimpan di link list. Ya. Jadi datanya itu adalah, tadi, datanya itu adalah setiap data yang berupa simpul tadi ya, setiap data itu memiliki beberapa bagian. Mungkin bisa kalau satu bagian yang cuma nama doang gitu kan. Mungkin ada namanya, lalu ada NIM, mungkin ada alamat bisa juga. 3 bagian. Alamat, NIM, terus nama gitu ya. Kalau di sini hanya apa di sini singkatan ya, singkatan nama dan nama. Ya. Oke, jadi cukup
sudah selesai ya untuk materi pertemuan kita yang ketiga siang ini, sore ini, yaitu bab 3 dan bab 4. Kita sudah membahas dua struktur data yang lainnya selain stack, yaitu queue, antrian, dan linked list atau senarai berantai. Nah, berikutnya nanti ada masih ada beberapa struktur data yang lain yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Jadi nanti saya kirim ininya tadi, filenya saya kirim karena ada perubahan sedikit tadi ya. Saya pertegas nomor eh, nomor soal atau soalnya. Nomor 1 itu tentang apa, saya pertegas tadi. Nomor 2 tentang apa, nomor 3 tentang apa, nomor 4 tentang apa. Oke, begitu ya. Untuk perkuliahan kali ini sudah selesai. Oke, lalu materinya akan saya kirim ke grup setelah ini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri? Cukup? Bapak izin bertanya, maaf Pak. Ya, ya, Berarti kalau untuk mengenai antrian itu data pertama yang masuk itu data pertama yang keluar ya? Berbeda dengan stack tumpukan. ya, ya, Kalau kalau stack itu data terakhir yang masuk itu nanti data terakhir yang keluar. ya, ya, Oh ya begitu. Makasih banyak Pak. ya, sama-sama. Yang lain mungkin cukup ya, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada cukup, kita akhiri pertemuan kita siang ini. Nah, tadi filenya memang belum dikirim kok. Bab 3, bab 4 belum dikirim ya, memang ya. Belum dikirim sepertinya. Nah, tadi ada perubahan sedikit, tadi saya pertegas untuk khususnya untuk soal-soalnya. Jadi kemarin barangkali belum begitu jelas, ya, itu tadi saya perjelas. Jadi yang nomor 1 itu sebetulnya apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Jadi tugas 2 itu ada 4 nomor juga ya. Tugas 1 kalau nggak salah kemarin juga ada 4 nomor gitu ya. Kan saya lupa yang tugas 1 apa saja kemarin. Yang jelas yang saya masih ingat itu membalik string, sama satunya lagi adalah konversi bilangan ke 3 jenis bilangan yang lain. Itu yang saya ingat, yang duanya saya lupa. Oke ya. Oke, cukup ya. Saya akhiri pertemuan kita siang ini. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu di pertemuan keempat minggu depan ya. Minggu depan berarti kita giliran luring lagi ya. Ya, ya. Saya live ya.